perkenalkan, nama saya Arnoldus Bulu, NIM 1121167. Sini saya akan menjelaskan manajemen keuangan organisasi sosial. Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai area atau set fungsi administratif dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengaturan kas atau kredit, sehingga organisasi dapat memiliki sarana untuk melaksanakan tujuannya. Tujuan manajemen keuangan itu sendiri yang paling utama adalah memaksimalkan keuangan organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen keuangan menurut prakteknya adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi. Maka dibutuhkanlah pula cara manajemen keuangan yang baik yang dapat diwujudkan dengan menjalankan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan, diantaranya 1. Konsistensi. Konsistensi dalam sistem keuangan organisasi harus bersifat konsisten dari waktu ke waktu. Artinya sistem keuangan tidak boleh berubah ketika terjadi perubahan pada organisasi tersebut. Yang kedua, ada akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban yang melekat dalam organisasi untuk menjelaskan bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki, seperti dana, peralatan atau kewenangan yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah atau akan digunakan. Yang ketiga itu ada transparansi. Maksudnya setiap organisasi harus terbuka dalam pekerjaannya dengan menyediakan informasi yang terkait dengan aktivitasnya kepada anggota organisasi lainnya, seperti penyajian laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta mudah diakses. Yang keempat itu ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup adalah suatu ukuran tingkat keamanan atau keterlanjutan keuangan organisasi, sehingga perlu adanya usaha untuk menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan suatu organisasi untuk melaksanakan rencana kegiatan dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Yang kelima itu ada integritas. Integritas yang itu artinya setiap organisasi ia harus bisa menjamin anggotanya mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus diawasinya integritasnya melalui kelengkapan dan kekurangan pencatatannya. Yang keenam itu ada pengelolaan, yang artinya dana organisasi yang telah diperoleh harus dapat dikelola dengan baik dan memperhatikan risiko-risiko keuangan. Membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi itu merupakan langkah guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketujuh ada adalah standar sistem akuntansi yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Dari prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, dapat diturunkan menjadi beberapa fungsi yang dapat dijelaskan dalam menjalankan manajemen keuangan ini. Beberapa fungsi tersebut terdapat antara lain yang satu itu maksudnya pertama, planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua ada budgeting atau anggaran, yang perencanaan penerimaan dan pengelolaan anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga itu ada controlling. Controlling itu atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaiki
perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan organisasi. Yang keempat, auditing. Auditing itu atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan organisasi yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang terakhir, reporting atau pelaporan keuangan, penyediaan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Yang berikut nanti dibacakan oleh Trisigianto. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Trisigianto Mario Kanata, Prodi Manajemen 11211. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan UMKM. Manajemen keuangan yang baik sangat penting bagi UMKM, karena menurutnya pengelolaan keuangan yang kurang baik akan berdampak pada pembukuan dan menjadikan pemasukan serta pengeluaran menjadi rancang. Dijelaskannya, manajemen keuangan tidak hanya meliputi pengelolaan ongkas, tetapi juga pengelolaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Para pelaku UMKM harus menerapkan manajemen keuangan risiko pada bisnis, yang dijalankannya dengan memisahkan uang pribadi dan uang usaha, pencatatan arus kas, dan mengontrol arus usaha. Lalu kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh bagian keuangan terkait strategi manajemen pengelolaan keuangan yang praktis bagi UMKM adalah sebagai berikut. Berikut ada kegiatan pendanaan atau pembelanjaan. Bagian keuangan akan memikirkan bagaimana cara dan dari mana bisnis akan mengelola dana. Berikut ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah bagian keuangan yang akan memikirkan bidang-bidang investasi mana saja yang paling menguntungkan untuk menanamkan dana yang terkumpul dalam bisnis. Kegiatan kebijakan dividen. Kegiatan kebijakan dividen adalah keuntungan dari berbagai investasi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh bagian keuangan. Apakah semuanya akan dibagikan kepada pemilik sebagai dividen atau ditahan semuanya untuk membiayai pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Kegiatan UMKM manajemen keuangan. Ada beberapa kegiatan dan strategi manajemen keuangan yang praktis yang perlu dilaksanakan oleh para pelaku UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada administrasi piutang. Administrasi piutang merupakan catatan yang penting sebagai informasi internal dan eksternal. Administrasi utang merupakan kewajiban berbisnis kepada pihak eksternal. Pencatatan uang bisnis sama pentingnya dengan piutang. Laporan keuangan tentang posisi utang akan memberikan pentingnya kepada para pelaku bisnis untuk melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kesulitan keuangan UMKM dalam membayarnya kembali utangnya. Yang berikut ada administrasi persediaan. Administrasi persediaan memiliki peran yang strategis baik bisnis yang bergerak di bidang perdagangan maupun bisnis manufaktur. Yang berikut ada administrasi aset tetap. Administrasi aset tetap berfungsi untuk menunjukkan kapan saja suatu barang dibeli serta bagaimana menentukan tingkat penyusutan dan mulai berlakunya serta waktu berakhirnya. Yang terakhir ada administrasi penggajian. Administrasi penggajian merupakan bagian dari manajemen personalia yang juga sebagai dasar dalam penghitungan pajak. Manfaat lainnya adalah untuk menjaga keseimbangan antara perusahaan yang terjadi dalam bisnis yang sehubungan dengan kinerja karyawan. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Waktu dan kesempatan sebelum kepada Dedimus Awaki. Saya akan melanjutkan finansial teknologi. Apa yang dimaksud dengan finansial teknologi? Di sini saya akan menjelaskan finansial teknologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, ini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Bagaimana fintech bisa terjadi? Di sini akan menjelaskan fitness, bagaimana fitness bisa terjadi. Fitness muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan
e-bank atau ATM untuk mentransfer dana, kenaan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Apa dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia? Yang pertama itu Peraturan Bank Indonesia nomor 18 atau 40 PBI atau 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Lalu yang berikut yang kedua itu ada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Lalu yang berikut itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18 atau 17 PBI 2016 tentang uang elektronik. Apa saja dampak ditimbulkan dari fintech? Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran? Dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam yang pertama menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Yang kedua itu menjadi alat bantu untuk pembayaran. Yang ketiga itu ada membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Yang keempat itu ada mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Yang berikut itu ada membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan menyertakan modal. Lalu yang berikut itu apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Berikut itu dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensi. Pendalaman mengenai pasar keuangan sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga dan informasi konsumen. Dalam hal investasi dan menjamin risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial. Pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal pembayaran, menyelesaikan dan giring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Mungkin hanya itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.